Assalamualaikum guys, kami dari Bonus, come now give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate, let's have a ball. Sebelum kita memasuki topik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Getsa Noja Saki. Di sini saya ditemani dengan dua cewek, yaitu Aku Akila Sabiha. Aku Selfie Hafizah Humayro. kita di sini akan menjelaskan topik mapan dulu baru menikah. Kenapa kita memilih topik ini? Karena banyak sekali remaja-remaja di sana itu memilih untuk nikah dulu. Habis itu setelah itu mencari nafkah. Menikah itu kan merupakan salah satu ibadah gitu kan, menyempurnakan agama. Nah, ketika telah memasuki usia remaja menuju dewasa itu maka dihadapkan pada situasi di mana akan melanjutkan ke fase kehidupan berikutnya, yakni menikah. Namun demikian tak jarang seseorang tuh mengalami masa dilementasi antara mapan dulu atau menikah dulu. Nah, lantas bagaimana seharusnya sikap kalian tuh yang benar dalam menghadapi masalah-masalah ini? Untuk menghadapi dilema ini, antara menikah dulu atau mapan dulu memang merupakan masalah yang umum dihadapi banyak orang, terutama di era sekarang di mana stabilitas finansial menjadi salah satu faktor penting dalam pernikahan. Terus ada beberapa bagian yang dapat membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang bijak. Yang pertama, kita harus menjaga keutuhan keluarga dan keharmonisan. Kenapa? Karena menikah adalah ibadah yang sangat mulia dalam Islam. Dan pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi juga tanggung jawab yang besar. Terus, mengapa harus mapan sebelum menikah? Karena sebelum menikah tidak hanya berarti memiliki pekerjaan yang stabil atau pendapatan yang cukup. Ini juga mencakup kesiapan mental dan emosional untuk menjalani kehidupan dalam rumah tangga. Terus, apa yang harus dipersiapkan sebelum menikah? Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, yaitu kesiapan finansial, terus kesiapan mental dan emosial, terus pengetahuan tentang tanggung jawab keluarga, terus kesiapan pendidikan dan karir. Sikap yang benar dalam menghadapi dilema ini, yaitu jika Anda merasa belum siap, ada baiknya untuk lebih fokus pada pencapaian diri. Terus menikah bisa dilakukan setelah mencapai kesiapan tersebut. Kayak ya gimana ya, menurut aku namanya nikah itu butuh banget persiapan yang mateng, karena bukan cuma nikah buat kepuasan diri sendiri, karena kita juga mau hidupin anak orang, terus anak kita yang bakal kita biayain hidupnya, dan bukan cuma buat makan. Tahu sendiri kan, namanya biaya hidup itu banyak kebutuhan ya, mau sekolah anak, mau makan, susu, dan biaya buat hidup sehari-hari itu sangat butuh. Jadi namanya pernikahan itu bukan main-main, kayak memang bener-bener untuk apa sih namanya, untuk suatu yang bakal kita lanjutin ke depannya seterusnya dan selamanya. Itu sih. Oke. Ini aku mau nanya ke Kila. Apakah umur itu mempengaruhi kematangan seseorang untuk menikah? Sebenarnya saya dibilang iya. Kenapa? Karena kalau misalkan umur itu kan, misalnya kita nih nikah di umur 18 tahun, kan? Kecuali emang dia punya kerja yang bagus gitu kan. Tapi kan sebenarnya di sini kita tuh oke lah, kita dapat kerja, kita mau menikah, kita mau keluarga, boleh. Cuma dia siap gak apa yang akan dihadapi ke depannya. Kalau lebih bagusnya kita tuh menikah di umur, misalnya nih cewek umur kita bagus di umur 24, 23 kayak gitu ya, nggak tua-tua banget gitu ya buat nikah. Apalagi laki-laki ya bagusnya kan sih di umur 28 atau Dia bakal jadi 22. keluarga kan. Benar, karena kan gimana ya, tanggung jawab dia lebih besar ya. Kalau laki-laki kan tanggung jawab lebih besar dibandingkan perempuan gitu kan. Perempuan dia paling kayak ya udah, kita tuh mau anuin ibadah, karena surga kita kan juga di nikah gitu ya kan, surga kita. Terus tuh umur itu juga bisa dibilang kalau misalnya luar negeri ya oke aja lah, fine lah ya, seperti itu ya kan. Umur itu apa pengaruh di mereka, tapi kalau di Indonesia itu termasuk dalam agama juga gitu loh. Jadi kayak umur itu mempengaruhi
Jadi kayak kalau misalkan nikah muda boleh, tapi harus mapan dulu gitu loh. Kamu harus punya mental, kamu harus juga punya apa ya, uang gitu ya, menghidupi yang lain gitu. Iya. Jadi jangan asal-asal juga. Terus juga menurut aku buat kesehatan untuk nikah di bawah umur kayak di bawah 17 tahun kan atau di bawah 20 tahun itu menurut aku dalam kesehatan kalau dia mengandung anak itu belum siap buat janin atau di dalam tubuh itu loh. Soalnya kan itu ada ketentuan umur namanya, meskipun ada di zaman sekarang yang sehat-sehat aja buat yang mengandung di bawah umur 20 tahun, tapi ada juga kebanyakan yang cacat dan banyak yang nggak sehat gitu loh. Iya. Jadi untuk di dalam agama, untuk dalam kesehatan, untuk dalam apa sih namanya umum lah ya, perlu namanya kesiapan yaitu di atas 20 tahun buat semuanya gitu. Ini kan di pernikahan itu kan dilakukan sudah mapan dapat mengurangi beberapa resiko, yaitu gangguan rumah tangga, ya kan, karena masalah finansial atau selingkuh dengan dengan orang yang lebih mapan gitu. Terus bagaimana sih mempersiapkan sebelum menikah agar pernikahan yang akan dilaksanakan tuh berjalan dengan baik? Kalau dari saya sendiri ya, menurut saya itu persiapan itu yang penting tuh mental. Nikah itu bukan sekali, bukan menikah itu bukan 2 kali, bukan 3 kali, nggak bisa kayak gitu. Bukan hanya sekedar cinta juga, benar tadi Anissa bilang, Iya. kan sekedar juga tanggung jawab ya. Dan itu ibadah yang seumur hidup kalau bisa dibilang gitu kan. Kadang ada nih ya, kan sekarang kan banyak nih ya orang-orang Gen Z yang nikah muda gitu ya kan. Tapi nanti pada suatu saat mereka punya anak, mereka tuh nggak siap, mereka bakal ngerasa lebih plus. Nah, itulah yang kenapa sekarang tuh banyak anak yang ditelantarkan. Kenapa? Karena orang tuanya belum siap untuk menafkahi dia ataupun mengasih dia kasih sayang gitu kan. Terus ada juga nanti yang kayak karena dia juga belum siap untuk membangun rumah tangga dia jadi stres, dia ada depresi, gitu ya Emosional kan. yang sangat tinggi. Betul. Dan di sini menurut saya juga ini kan bukan hal yang hal yang buat kaget lah gitu ya kan nikah muda sekarang, karena kayak semakin bertambahnya kita tahun, semakin kita bertambah umur, semakin banyak gitu ya kan buat ya udah kita nikah aja gitu ya kan. Yeah. Kadang orang ada juga sih orang tua yang bilang gini, udahlah kamu nikah aja gitu ya kan, ibu capek buat biayain kamu gitu ya kan. Ya benar. Sebenarnya orang tua juga nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena kita juga nanya pada anaknya sendiri, mental dia kuat Ya, nggak? Harusnya dari orang tua juga kita belajar gitu loh, membangun rumah tangga itu nggak semudah membalik telapak tangan gitu kan. Apalagi biaya sekarang ini tuh bukan yang murah, biaya sekarang tuh mahal, banget mahal. Susu bayi, alat rumah tangga, sayur mayur, ikan-ikanan gitu ya kan. Sanggup gak dia? Kalau udah nggak sanggup gak, jangan gitu. Itu dulu yang harus dipersiapkan. Oke, ada nggak sih di kalangan kalian ini yang nikah dulu baru mencari nafkah gitu? Di kalangan aku tuh ada kayak itu masih keluarga ya, kayak dia lebih memilih buat putus sekolah daripada untuk nikah, daripada untuk mencari pendidikan dulu. Kan menurut aku di zaman sekarang pendidikan itu butuh, sangat penting untuk ya mencari kerja, untuk siapa sih yang nggak mau anjir. Tadi tuh tidak lanjut, nggak apa-apa. Siapa sih yang nggak mau mapan dulu, cari uang dulu, puas sama diri sendiri baru nikah gitu kan. Nah dia enggak dia lebih memilih nikah. Kalian tahu kan namanya nikah lari. Nah, kayak gitu, dia nggak salah masih kelas 2 SMA itu dia nikah siri nggak sih namanya? Mungkin kayaknya deh. Pokoknya dia nikah lari dulu, terus baru ngomong sama orang tua kayak aku nikah lari gitu loh. Jadi orang tua mau nggak mau ya harus yayain lah, daripada nanti nggak direstuin terus bakal ngelakuin hal yang enggak ke depannya. Jadi di waktu dia nikah lari, masalah persiapan cuma seminggu. Terus jadi buat acara baru nikah. Nah waktu nikah
dia baru tahu tuh, dia baru ngomong, Ngerasain gitu. dia baru ngerasain kayak ternyata nikah nggak semudah itu. Mm-mm. Terus dia nyesel ya karena suaminya juga kan itu sama-sama satu sekolah, kayak ya mereka masih kecil, ibarat masih di bawah umur kan, namanya nikah kita harus siap dulu kan. Nah, mereka tuh bener-bener kayak anak-anak di bawah umur gitu, nikah. Jadi ya yang suaminya belum mencari kerja, terus dia juga belum ada kesiapan mental, belum ada emosional yang bagus gitu kan. Nah jadi baru mereka pusing tuh cari kerja gimana, terus mau gimana ke depannya, mau kayak mana gitu loh. Nah terus syukur alhamdulillah sih di akhir akhirnya mereka baru nemuin kerja yang bagus, meskipun ada banyak proses yang mereka lalui gitu loh. Pokoknya menurut aku jangan terlalu belabakan, jangan terlalu cepat buat ngambil keputusan. Itu perlu persiapan, perlu pikiran, dan perlu konsul pada orang tua, temen atau gimana, bagus nggak kalau ngelakuin kayak gini gitu loh. Oke, kalau Gila gimana? Kata aku ya? Iya. Kata aku gimana ya bilangnya ya, nggak beda jauh dari sana. Kalau itu kisahnya nggak beda gitu. Yang di ceweknya masih muda, dan yang di laki-laki itu udah tua. Cuma ini jatuhnya dia itu dijodohin. Oh, Nah ini beda. Oh, dijodohin. Ini dijodohin ya. Oh, guys, dijodohin. Sebenarnya dijodohin itu nggak salah. Karena apa? Karena itu dari setujuan orang tua. Tapi satu yang kita tahu, ini yang dijodohin itu anaknya siap apa enggak? Itu dulu. Itu anaknya siap apa enggak ya? Itu anaknya mental kuat apa enggak ya? Untuk membangun. Sedangkan anaknya ini itu baru lulus SMA. Ya lulus SMA, ya pasti kayak kita lah gitu ya, kan lulus SMA. Dan dia langsung dijodohin sama orang tuanya. Dan itu laki-lakinya itu di umur 30-an seperti itu. Sebenarnya itu kan laki-laki udah mapan ya, udah kerja juga. Cuma yang si perempuan ini dia belum mapan, dia belum mapan untuk mempunyai keluarga. Tapi mau nggak mau dia harus apa? Dalam hatinya iya, dia harus mengingatkan diri dia untuk mendapatkan ibadah gitu ya kan, harus mau gitu loh, karena itu kemauan orang tua dia gitu ya kan. Nah inilah kenapa ada juga yang salah, itu adalah dijodohin. Nah itu dijodohin itu harusnya orang tua itu tahu kalau anaknya ini masih di bawah umur. Harusnya anaknya ini dimanfaatkan dulu gitu ya kan. Anakku masih lulusan SMA nih, nggak ngerti apa-apa soal keluarga, gimana ya, nggak mungkin kalau dijodohin, boleh dijodohin, cuma tunggu anaknya lah umur 20-an tahun kayak 22 gitu ya kan, biarkan anaknya untuk menjalani pendidikannya dia dulu gitu ya kan. Nah itulah kisahku ya kan. Jadi kayak sekarang tuh dia udah punya anak juga ya kan, alhamdulillahnya dia belajar lagi, cuma nggak mungkin lah ya kan dia nggak ngerasain baby blues. Nah itulah salahnya sekarang ngambil itu banyak kan ya ngerasain baby blues. Itulah jadi jodohin juga harus mempertanyakan anaknya kuat apa enggak gitu. Walaupun si laki-lakinya udah mapan, ya udah oke lah pokoknya gitu, dari finansialnya, dari mentalnya udah siap gitu ya. Itulah bedanya sama aku sama si Samsi itu, aku yang dijodohin. Oh, kalau kamu tuh anaknya yang mau gitu kan. Kalau nih orang tuanya. Nah yang jadi mau. kan bedanya dijodohin, Iya. kalau ini kan emang nikah hari Iya. gitu ya tentunya. Terus kayak menurut aku namanya pernikahan tuh bukan persetujuan dari orang tua juga, kayak yang kita bilang tadi kan, itu juga harus ada kesiapan dari diri kita. Jadi gini aja nggak sih, menurut aku sebelum nikah kita ya harus pertanyain diri kita juga, kayak aku mampu nggak, aku bisa nggak, aku bakal gimana nggak, ya kayak apa sih namanya, orang tua juga sebenarnya jangan kayak gitu loh. Iya, kayak jangan langsung diperbolehkan Iya kalau loh. misalnya kayak gitu. Ya berarti nggak mikirin mental dan emosional si anaknya. Dia nggak takut apa anaknya bunuh diri, nanti Iya, frustasi, iya. bingung dalam menghadapi rumah tangga. Karena rumah tangga tuh bukan membangunnya tuh bukan sendiri, itu bersama dua orang asing yang dipertemukan dan harus dibiasain buat bersama gitu loh. Apalagi jodoh kan, jodoh kan kita harus memang kenal dari awal. Iya. Jangan kenal sebelum dia siapa. Ya, kalau misalkan ada yang nggak siap juga pasti anak pas udah berbuah anaknya takut dilantarkan atau gimana gitu kan. Soalnya banyak banget di zaman sekarang yang namanya
pelantaran anak Mm-mm, karena orang tua belum siap buat Iya. apa sih buat punya anak gitu loh. Ini ya guys ya, ini yang banyak anak-anak Gantara Iya, itu benar. orang tua masih muda. Ah. Itu benar-benar itu fakta. Karena Banyak mental orang tua tuh belum ada dan belum cukup. Makanya jangan kamu ya kalau nggak mau terjadinya apa Dan itu nanti takutnya karena dia nggak sih punya anak dan dia baby blues, itu terjadi apa? Kekerasan. Iya. Nah, kekerasan pada anak dan jadi KDRT di rumah tangga itu. Iya. Jadi harus mapan, emang benar harus mapan gitu loh. Ya, berarti harus dipersiapkan terlebih dahulu guys sebelum bukan cuma nikah. di materi Iya. bukan di materi cuman kesiapan diri juga harus ada. Banyak nggak sih sekarang konten-konten kreator Iya, terus artis-artis iya, ada. yang cerai karena KDRT, yang suaminya kayak gini, terus ada yang istri yang kayak gini. Pokoknya banyak masalah dalam keluarga. Berarti kita tuh harus mendalami pendekatan dulu gitu ya. Boleh berapa tahun atau apa? Kalau misalkan cepet-cepet kan ntar nanti tiba-tiba kalau misalkan ini di tengah-tengah kayak nggak ada kesambungan jadi cerai gitu Bukan kan. pacaran guys, bukan pacaran, Iya, ini hubungan. tapi kayak perkenalan. Iya, perkenalan. Bukan pacaran. Tapi ini ada juga loh kayak gini guys. Ini misalnya kita ada pacaran nih sama orang ya, ada pacaran udah dari SMP nih. Terus di SMA dia mau nikah sama cowok ini. Terus tapi dia nggak siap, masih belum siap. Karena orang kayak gitu kan, udah pacaran lama, ya aku menikah lah habis lulus SMA kayak gitu ya kan. Itu jangan juga guys kayak gitu. Kenapa? Walaupun kita udah pacaran udah lama, udah bertahun-tahun, kita kan belum siap gitu dari umur kita ya. Jadi jangan langsung mau dicakap gas aja mau nikah gara-gara udah pacaran lama, takut dia dari orang, itu jangan gitu. Jadi harus pertama kesiapan dari diri sendiri, terus umur, terus materi, terus pokoknya hal-hal yang dibutuhkan buat kita ke jenjang selanjutnya. Oke. Nih, aku mau nanya, menurut kalian tuh apa saja bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang agama Islam? Dalam konteks agama ada beberapa bentuk pernikahan yang dianggap dilarang atau tidak sah, baik dalam agama Islam maupun agama lainnya. Salah satunya adalah pernikahan yang terjadi sebelum seseorang mencapai kemapanan atau kesiapan untuk menikah. Namun, bentuk-bentuk yang dilarang dalam agama lebih spesifik tergantung pada norma-norma yang diterima dalam suatu agama. Terus ada beberapa hal yang dilarang, yaitu pertama pernikahan di bawah umur, karena pernikahan yang di bawah umur seseorang belum mencapai usia dewasa dan kemapanan baik secara emosional maupun finansial. Terus yang kedua ada pernikahan tanpa mahar atau dengan mahar swasta. Dalam Islam mahar adalah salah satu syarat sah pernikahan tanpa mahar, atau jika mahar tidak sesuai dengan ketentuan pernikahan bisa dianggap tidak sah. Terus kalau dari aku itu ada poligami tanpa izin. Nah itu kan dalam Islam itu kan sebenarnya diperbolehkan kalau kalian jomblo, namun dengan ketentuan yang ketat. Jika poligami itu dilakukan tanpa memenuhi syarat atau tanpa persetujuan dari pihak lain, hal itu dapat dianggap sebagai pelanggaran atau juga saja sebagai selingkuh ya orang ngomong. Kemudian juga ada pernikahan antara mahram. Nah dalam agama Islam pernikahan antara dua orang yang memiliki hubungan mahram seperti saudara kandung atau orang tua dengan anak itu disebut dengan pernikahan yang haram karena itu masih ada hubungan darah. Oke. Jadi menurut kalian tuh gimana tentang topik ini? Nah, terus Kesimpulan aku yang buat di sana? ada poin-poin penting sih Nah, buat para perempuan zaman sekarang. Kalian harus benar-benar mencari pasangan yang pas menurut kalian. Dan sebelum kalian melakukan dan mencari pasangan tersebut, kalian harus tanyakan diri kalian, betul. kamu siap gak buat menjadi ibu rumah tangga? Karena tanggung jawab seorang ibu itu menurut aku juga besar, dan salah besar tanggung jawab cowok laki-laki, karena ya seorang ibu harus mempunyai kesiapan mental untuk menjaga atau merawat anak, harus mempunyai mental menghadapi seorang laki-laki atau suami kalian nanti. Jadi kalian harus benar-benar siap karena tanggung jawab
seorang ibu itu sebenarnya Besar. dan kalian harus siap menjadi seorang ibu yang baik dan cantik. Kalau Kila tuh buat laki-laki yang di sana gimana? Buat laki-laki ya? Iya, laki-laki. Laki. Dengerin ya para laki-laki di luar sana. Jadi perempuan itu nggak mudah. Benar-benar nggak mudah. Kenapa? Setelah nikah, jangan setelah nikah. Sebelum nikah aja kita tuh berjuang seperti kehalangan, ya kan? Apalagi kalau misalkan ada sesuatu di dalam diri kita kan harus menanggung diri kita sendiri gitu ya kan. Terus tuh nanti setelah nikah tuh dia harus melahirkan anak. Melahirkan anak tuh nggak mudah, nyawa taruhannya. Itu ingat ya kalian ya, itu nyawa. Terus yang kedua dia juga membersihkan rumah kalian sendiri lah gitu ya kan istilahnya. Ya jadi jangan nanti kan seenaknya aja ngotorin rumah itu, balik kerja kan ngotorin baju di mana-mana, ya jangan dong kayak gitu. Rumah itu juga urusan kalian berdua, kalian yang bangun, iya Satu keluarga. kalian yang bangun, kalian juga yang Bangun tanggung bersama. jawab gitu ya kan gitu. Terus yang ketiga, laki-laki jangan juga mudah tergoda sama perempuan luar sana. Ingat ya, istri kalian, perempuan kalian itu, pasangan kalian itu ya, itu tuh perjuangan itu benar-benar luar biasa kataku. Makanya ada namanya Hari Ibu. Nah ingat ya guys ya, walaupun surga kami itu di kalian, misal kalau kalian pasangan sudah nikah ya, sudah kita jadi suami, tapi kalian juga harus menghormati istri kalian sendiri. Jangan kalian udah ada dikasih uang gitu ya kan, ini ada uang nih sebulanan buat kamu itu, kamu menguruskan anak sana sini ya kan. Jangan kayak gitu. Ingat mental seorang ibu, mental istri itu benar-benar harus dijaga dengan ketat. Jadi jangan hal yang macam-macam. Itu aja. Pesan dari aku, jangan macam-macam. Oke, berhenti aja di sini ya podcast ya. Iya. Oke, terima kasih, Pak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.